2 tahun lalu, seseorang yang mengaku panitia lomba puisi yang diadakan salah satu kampus bergengsi di Pulau Jawa mengirimi saya pesan lewat kotak pesan Instagram. Setelah memperkenalkan diri, ia meminta kesediaan saya menjadi salah satu dewan jurinya. Saya tidak langsung menjawabnya. Saya pikir ia akan mengirimkan hal-hal teknis yang mengikutinya, seperti aturan lomba, metode penilaian, sampai kebesaran upah jasa penilaian. Saya menunggu itu, sebab di Beni Institute kami terbiasa membeberkan hal-hal tersebut di awal agar tidak ada kesalahpahaman pasca kegiatan. Namun, ternyata panitia tersebut tak melakukannya. Saya pun menjawab, insya Allah, dan meminta panitia menyampaikan rules dan hal-hal teknis lainnya. Saya pikir panitia pasti mengerti ini. Ternyata tidak, ia tak mengerti atau sengaja menyembunyikannya. Wallahu a'lam. Saya pun meminta ia mengirimkan maklumat digital flyer terkait lomba tersebut. Sayangnya, saya justru dikirim flyer semacam seminar sastra dengan sejumlah rangkaian acara yang tertulis di bagian atasnya. Lomba puisi salah satunya. Saya pun memintanya mengirimkan flyer khusus lomba puisi. Tujuan saya sederhana. Saya ingin tahu seserius apa panitia menggarap lomba ini. Desain flyer dan sejumlah aturan lomba plus bayaran hadiah yang tertera di sana biasanya bisa mencerminkan ini. Namun ternyata panitia bergeming. Flyer itu belum dibuat atau memang tak diperkenankan tahu. Saya tak tahu. Yang jelas panitia merespon permintaan saya akan flyer ini. Baiklah, karena saya tak ingin terjadi kesalahpaham di kemudian hari, saya pun menanyakan anggaran penjurian yang disiapkan panitia. Saya biasa melakukan ini kepada panitia atau penyelenggaraan yang tidak saya kenal sebelumnya. Pada orang-orang atau lembaga yang saya kenal baik, saya yang jarang untuk tidak mengatakannya tidak pernah. Bahkan, juga saya kerap dibayar dengan satu kotak udapan atau ucapan terima kasih saja. Tetapi, kepada yang belum dikenal, saya tak ingin kecewa. Ini tak berarti saya harus dibayar mahal untuk acara atau lomba kepenulisan yang diadakan oleh orang-orang ataupun lembaga yang belum maupun baru yang saya kenal saat itu juga. Saya bahkan pernah menjadi juri lomba novel tingkat nasional dan hanya dibayar dengan kiriman sebuah catatan, sebuah buku yang tak saya baca hingga sekarang. Namun saya nggak ngedumel sebab semuanya sudah clear di awal. Pertanyaan saya tentang teknis lomba dan honorarium itu ternyata tidak juga dibalas-balas meskipun sudah dibacanya beberapa jam yang lalu. Saya pikir panitianya pun berubah pikiran, batal memakai saya karena kerewelan saya. Namun saya salah. Siang harinya si panitia akhirnya membalas juga. Ia meminta saya menyebutkan besaran honorarium yang saya inginkan. Wah, gak benar ini. Kalau Anda bertanya dari awal, pasti saya jawab. Tapi karena saya yang proaktif, tentu lucu sekali kalau saya menjawab pertanyaan sendiri. Balas saya. Jujur, pada titik ini, saya mulai kehilangan semangat terlibat di lomba ini. Si panitia pun akhirnya menyebutkan anggaran untuk jurinya. Saya rada terkejut. Bagaimana bisa acara kampus bergengsi itu kesannya tidak menaruh perhatian pada kerja penjurian. Meskipun begitu, saya tak ingin buru-buru menolak. Saya tak ingin membuat tersinggung. Ini sudah dimulai dengan enak. Paling tidak, panitia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya pun harus meresponnya dengan enak pula. Saya mencoba berpikir ulang lagi dan menepikan prasangka tak baik. Yang pintar sekali memanfaatkan peluang semacam ini. Apakah lomba ini berbayar? Apakah saya hanya membaca puisi-puisi hasil seleksi panitia? Katakanlah saya hanya maksimal 30 puisi saja. Saya tahu, pikir kalau lomba ini tak berbayar dan saya hanya membaca karya-karya terpilih saja. Saya akan menerimanya. Hitung-hitung membantu mahasiswa, pikir saya. Oh iya, saya juga menanyakan partner saya dalam menilai karya-karya peserta dan lagi-lagi meminta panitia mengirimkan flyer lomba.
Akhirnya panitia berterus terang bahwa lomba ini berbayar, meskipun ia tak menyebutkan biaya pendaftaran dengan spesifik. Panitia ini juga lagi-lagi tidak mengirimkan saya flyer lomba. Selain itu, dengan anggaran sekecil itu, ia kekeh meminta juri untuk membaca saya semua karya peserta dan memasukkan nilai-nilai dengan rinci sesuai detail borang penilaian yang sudah mereka siapkan. Terakhir, mereka mengirimkan saya nama 2 juri partner saya, nama-nama yang tak saya dengar-dengarnya di ranah sastra, termasuk puisi. Setelah saya googling, nama yang satunya ternyata pengarang novel remaja, satunya lagi tak teridentifikasi pesan pencarian itu. Bismillah, saklek saya jawab. Mungkin kita belum berjodoh, saya belum bisa bergabung dengan panel juri. Saya juga mendoakan semoga acaranya sukses. Selama kebersastraan saya belum mampu dihargai dengan layak atau belum mendapatkan waktu ataupun tempat, melainkan pihak yang tepat untuk disedekahi dengannya, maka waktu luang saya insya Allah lebih bermanfaat saya habiskan untuk keluarga. Bersastra demi prestasi bukan lagi zamannya. Cukup profesi guru saja yang diagung-agungkan tanpa tanda jasa.